Selamat sore, Shalom. Baku dapalai dan Tante Mei di Tunas Pekabaran Injil Sektor Ora et Labora hari ini. Dan tadi sama-sama sudah ketong saksikan lagu pujian. Sore hari ini ketong kembali akan belajar tentang firman Tuhan. Ketong akan membaca bagian firman Tuhan dalam kesempatan ini. Tante Mei ajak adik-adik sebelum ketong mulai kegiatan ini, mari ketong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu, jenjang anak TK 3. Kami akan belajar di sore hari ini di kesempatan Tunas Pekabaran Injil Sektor Ora et Labora, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dari permulaan, pertengahan hingga kesudahan kegiatan ini boleh terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalamnya Tuhan kami akan membaca bagian berita firman-Mu. Kami mohon Bapa urapi hati pikiran kami, supaya firman yang kami baca dan dengarkan ini boleh kami mengerti dan berlakukan di kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirman bagi kami Tuhan, kami siap mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Ya adik-adik manis, di sore hari ini katong sama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Keluaran 14 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-31. Iya, tapi di kesempatan sore hari ini Tante Mei baca mulai dari ayat 21 hingga ayatnya yang ke-24. Yang begini bunyinya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tenang. Laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orang-orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Ya, demikian firman Tuhan adik-adik. Selanjutnya nanti adik-adik bisa baca bersama mama dan papa atau kakak di rumah. Iya. Sore hari ini Tante Mei akan kembali membagi lagi cerita Alkitab tentang Musa membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, yang dimana di sana bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir, membawa mereka keluar dari tanah perbudakan itu menuju tanah Kanaan, melewati laut Teberau yang Allah berjalan dan membelah laut itu, sehingga umat Israel yang dituntun bersama oleh Musa dan Tuhan membawa mereka menuju keluar dari tanah Mesir. Adik-adik saksikan bersama kisah ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun ia membawa 6
kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Ya, adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat, menyaksikan langsung cerita tentang bagaimana cara Tuhan menuntun dan memberkati Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, dengan cara Musa membelah laut Teberau menggunakan tongkat yang diberkati oleh Tuhan, dan laut itu terbelah. Bangsa Israel boleh dituntun keluar melewati laut itu, dan bangsa Mesir yang jahat itu, yang ingin membunuh orang-orang Israel pada waktu itu, tidak bisa mengejar mereka. Demikian kasih Tuhan kepada umat pilihannya. Lalu pesan cerita ini untuk adik-adik sekalian, Tuhan sangat mengasihi umatnya, apalagi anak-anak yang selalu setia berdoa, belajar, yang selalu dengar-dengaran. Tuhan tetap akan mendengar, dan Tuhan tetap menyertai adik-adik semua. Nah, adik-adik, Tante Mei mau pesan buat adik-adik semua. Sekarang adik-adik pasti sudah ada dalam proses belajar mengajar, walaupun masih tetap di rumah.
yang sendiri belajar di rumah lewat aplikasi yang ada ataupun yang berkumpul bersama teman-teman di kelompok masing-masing, tetap semangat karena Tuhan Yesus tetap akan menyertai adik-adik. Jangan lupa berdoa. Dan pesan Tante Mei untuk adik-adik, kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Kalau setelah beraktivitas jangan lupa cuci tangan yang bersih, pakai sabun. Lalu yang paling penting jangan lupa berdoa. Semoga semua yang terjadi ini cepat berlalu, supaya katong akan diberkati Tuhan dan katong akan kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Nah, adik-adik, sebelum Tante Mei akan berpisah, katong ketemu lagi di minggu depan di waktu yang sama, hari Selasa depan. Untuk menutupi kegiatan di sore hari ini, adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu indah yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami anak-anak-Mu di jenjang anak TK 3 sektor Ora et Labora. Kami sudah boleh belajar, kami sudah boleh ada dalam kegiatan TPI di sore hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan lewat bacaan Alkitab yang sudah boleh kami baca bersama tadi, lewat film yang sudah boleh kami saksikan, dan pesan-pesan yang telah disampaikan bagi kami. Tuhan tolong berkati semua itu bagi kami, supaya semua itu boleh berarti dan bermakna bagi anak-anak-Mu. Bapa di surga, kunjungi setiap mereka di rumah mereka masing-masing. Hamba mohon Tuhan penyertaan Tuhan bagi mereka, dan sebelum berpisah satu dengan yang lain di kesempatan sore hari ini, kami mohon berkat penyertaan Tuhan bagi semua anak-anak yang ada di dalam sektor ini. Kiranya anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus mau tetap menyertai seluruh kehidupan kami. Semua orang yang mengasihi bahkan membenci kami hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore adik-adik. Shalom, sampai baku dapa minggu depan.